Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Ester bab 7 ayat 9 sampai dengan 10. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap gila hormat dan ingin diperlakukan secara istimewa bisa membuat hati orang menjadi panas serta melakukan tindakan yang tidak benar jika ia tidak diperlakukan sebagaimana yang ia harapkan. Inilah yang terjadi pada Haman, seorang yang diberi kedudukan di atas semua pembesar raja Ahaswiweros. Ia dikaruniai kebesaran oleh raja dan semua pegawai raja harus berlutut dan sujud kepadanya. Tetapi karena Mordekai paman Ester tidak mau berlutut dan bersujud, maka ia menyetujui untuk membuat tiang gantungan bagi Mordekai. Dengan berbagai cara ia berusaha untuk dapat menyulakan Mordekai. Namun pada akhirnya ia sendiri yang disulakan pada tiang gantungan yang dibuatnya, sedangkan Mordekai dipermuliakan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehubungan dengan cerita ini kita dapat belajar dua hal. Pertama, jangan rencanakan yang jahat bagi sesama. Kebencian atau iri hati dapat mendorong orang merencanakan yang jahat atau yang merugikan sesamanya. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Mungkin tidak seorang pun yang tahu rencana jahat apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Amsal 26 ayat 27. Ketika kita mulai merencanakan yang jahat bagi sesama, maka sebenarnya saat itu juga kita sedang merencanakan yang jahat bagi diri kita sendiri. Kejahatan yang kita rencanakan ataupun perbuat kepada sesama itu akan menimpa diri kita sendiri pada akhirnya. Oleh karena itu, jangan pernah merencanakan yang jahat bagi sesama, sementara sesamamu itu sendiri tidak curiga apa-apa terhadapmu. Amsal 3 ayat 29. Kedua, perbuatlah seperti yang kau ingin orang lain perbuat terhadapmu. Salah satu kelemahan kita sebagai manusia adalah selalu memikirkan diri sendiri. Hampir di setiap pembicaraan, kita selalu terdorong untuk membicarakan permasalahan, cita-cita, kepentingan, dan kelebihan diri sendiri. Sikap yang berpusat pada diri sendiri inilah yang kemudian mendorong orang untuk melakukan apa yang akan mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan kebaikan atau keuntungan bagi orang lain. Perbuatan yang merugikan bahkan menghancurkan sesama juga dihalalkan. Yang penting aku untung. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah lupa bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jika seseorang menabur yang baik, maka ia pun akan menuai yang baik. Sebaliknya, jika orang tersebut menabur yang jahat, maka ia akan menuai yang jahat pula. Itu sebabnya, selama masih ada waktu untuk menabur yang baik, taburlah yang baik, agar kita menuai yang baik.
Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu, hati yang selalu merancangkan yang baik untuk kehidupan anak-anak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.